Siang sahabat Femina, saya tulis dulu judulnya ya. Oke, saya pin dulu. Selamat siang sahabat Femina, jumpa lagi di Food 911 Kitchen Secrets ya. Ini Instagram Live di siang hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjaga protokol kesehatan yang selalu dijalankan, yaitu tetap memakai masker, menghindari kerumunan, dan selalu mencuci tangan ya sahabat Femina, karena pandemi belum berakhir. So, jadi kita dimanapun, kapanpun, jangan lupa diterapkan selalu 3M-nya. Saya Tria Nur Agustina, jurnalis Boga Femina yang akan memandu acara Instagram Live sore ini selama 60 menit ke depan. Nah, sekarang temanya adalah teman-teman kemarin sudah membaca beberapa judulnya tentang kopi dan teh. Di sini siapa sahabat Femina yang adalah peminum kopi, dan siapa juga di sini adalah peminum teh ya. Kita hari ini akan belajar sebuah resep minuman yang sangat menarik ya. Biasa kita belajar resep roti dan kue-kue atau masakan. Hari ini juga gak kalah menarik karena ternyata minuman pun zaman sekarang itu sudah begitu bervariasi dan kreatif. Jadi kita akan undang tamu spesialnya dari Smoking Barrels Craft Coffee. Oke, nah sebetulnya tentu semua teman-teman ya di sini kopi itu sudah menjadi favorit dimanapun. Kalau kita pergi ke kafe, pasti kita mesennya apa sih? Long black, cappuccino, piccolo gitu. Nah, ternyata sekarang pun ya seiring dengan industri restoran dan kafe semakin berkembang, dan sesuai tren di luar sana, teh itu juga mulai mendapatkan perhatian yang sama serius. Jadi sekarang mulai kalau kita pergi ke kafe, sudah ada beberapa minuman yang berbasis teh ya. Tapi kalau misalnya kita selama ini minum teh es gitu atau hot tea. Nah, ini tuh sudah benar-benar eksploratif. Jadi seperti dibikin seperti mocktail, dan campurannya pun sangat unik ya, dari bahan-bahan natural, dan juga warnanya pun bisa nggak serta-merta warna teh gitu. Warnanya bisa menjadi warna yang sangat berbeda, tapi tentunya dari campuran dari bahan-bahan asli. Jadi memang artisan drinks gitu yang sekarang udah mulai kita bisa cicip nih di beberapa kafe. Jadi kopi pun udah nggak lagi ice cappuccino gitu. Jadi dia bisa menjadi sebuah minuman mocktail atau bahkan koktail yang sangat menarik. Nah, gimana sih cara meramunya? Apalagi kalau teman-teman di sini punya bisnis kafe atau restoran yang pasti setiap saat memerlukan menu-menu baru kan gitu untuk ditawarkan ke konsumennya. Atau kamu juga di rumah memang kebetulan peminum kopi, peminum teh, dan senang bereksplorasi gitu. Apalagi sekarang lagi panas banget. So, apa ya minuman dingin yang kita bisa coba racik hari ini? Oke, nah pokoknya seru banget ya. Jadi nggak salah jika Femina sore ini akan mengundang Smoking Barrels Craft Coffee. Nah, Smoking Barrels Craft Coffee akan saya jelaskan dulu, ini adalah sebuah brand yang bergerak di bisnis roastery ya, coffee roastery, dan mereka juga telah menjadi supplier kopi di mana-mana ya, dan juga sering melakukan berbagai macam kelas minuman ya, dan juga training. Nah, sekarang belakangan akhirnya mereka juga mulai mendirikan sebuah brand terpisah nih yang khusus ngobrolin segala tentang teh, bener-bener memilih teh dari berbagai tempat, dan juga akhirnya dipasok ke berbagai macam kafe-kafe ya. Itu juga adalah Sangkabira Tea Company. Nah, kita nanti akan ketemu dengan dua tim R&D di belakang dua brand tersebut. Bersama Smoking Barrels kita akan belajar cara bikin minuman kopi yang kreatif ya, dan bersama Sangkabira Tea Company kita akan belajar cara bikin minuman teh yang kreatif juga. Oke. Nah, sebelumnya kita mau tanya dulu tentang trennya gimana sih kalau di luar sana gitu. Betapa bervariasinya minuman-minuman dingin. Kita akan mengundang dulu Smoking Barrels. Salah satu co-foundernya adalah Mbak Tania Pranata ya. Tria akan undang dulu Smoking Barrels Craft Coffee. Oke. Mbak Tanianya sudah tea drinks ya. Drinks trend ke Tania. Selamat sore Tania. Selamat siang ya. Selamat siang, Tria. Hai, apa Dengar kabar? nggak suaraku? Oh, suaranya oke. Ya, sahabat Femina, kalau ada suaranya kurang jelas, suara Tania kurang jelas, bisa langsung ditulis di kolom komen. Dan teman-teman yang punya pertanyaan akan langsung ditulis oleh ibu produser kita, dan akan kita tanyakan di akhir acara ya. Jadi nggak dicuekin, semuanya akan kita catat. Tania, terima kasih banget loh Smoking Barrel sudah mau menjadi narasumber dan bagi resep, dua resep kreatif untuk sore ini. Tania, apa kabarnya? Sehat, Tania? Diajakin Femina. Baik. Aku lagi di rumah aja sih hari ini karena lagi nggak ada jadwal ke mana-mana. Lagi nggak ada Iya, apa jadwal ke ini kabar? ya.
ke toko ya. Femina di sini, tim Femina sehat-sehat saja. Kita selalu melakukan swab rutin. Jadi untuk memastikan Top. semuanya selalu terjaga kesehatannya, kondisinya. Tania, kan ini kita punya tema yang sangat menarik sekali ya. Kayak biasa Femina berbagi cerita tentang resep-resep lauk dan roti dan kue. Hari ini kita akan berbagi resep minuman. Kok minuman? Ternyata minuman itu sudah sangat ya mungkin complicated ya. Complicated di luar sana. Kalau bagi-bagi orang yang jaga raciknya ini ternyata mereka itu bisa bikin minuman yang sangat unik ya. Mungkin dari segi aroma, dari segi rasanya itu bisa memberikan sebuah experience baru gitu kan, tapi ternyata ngeraciknya itu nggak gampang loh gitu. Nah Tania, kita boleh tanya dulu ya tentang sebetulnya trend beverage di luar sana sekarang ini ya Tania ya. Oke. Boleh ceritain dulu nggak sih sebetulnya Smoking Barrels itu kan sebuah roastery ya, dan juga sekarang punya divisi baru Sangkandira Tea Company. Berdirinya kapan sih? Dan akhirnya kapan bikin, wah teh ini mulai dicari orang, kita bikin deh divisi baru. Iya. Jadi 2015 itu baru mulai roasterinya Smoking Barrels. Di saat itu tuh masih ingat nggak sih, masih dikit banget roastery yang menyediakan specialty coffee. Tapi udah lumayan banyak tuh kafe-kafe yang specialty coffee. Nah, di saat itulah kita pikir, ini kayaknya ada peluang nih, makanya kita mulai bikin bisnis roastery. Lalu, tapi jadi awalnya tuh supply B2B fokusnya, tapi makin lama ke sini sih kita udah makin eh, untuk retail juga sih, karena home brewer makin banyak, market kopi juga harus makin eh, besar gitu. Nah, kenapa kita masuk ke teh? Awalnya sih 2018 kita udah mulai produksi teh itu ya. Tapi apa? Awalnya suka aja sih karena minum-minum teh yang lucu-lucuan aja dulu. Lalu lama-lama baru kayak serius nih, oh ini kayaknya teh juga ada potensi pasarnya nih untuk masuk ke teh. Gitu, Tria. Nah, Tapi Tania brand boleh Sankabira produser sendiri sih kamu boleh 2020. namakan dikit nggak muka kamu ketutupan chat? Sorry, kenapa? Biar ngobrol lebih enak. Tan, lalu soalnya tadi kamu bilang bahwa akhirnya orang mulai cari teh. Nah, tehnya kan bukan lagi, yang mungkin tadi teh yang penyajiannya klasik. Kalau yang punya gaya kamu kan tehnya sangat eksploratif gitu ya. Dan kalian juga memberikan jasa kayak konsultan kemana-mana ke restoran yang mau bikin menu teh yang kekinian gitu ya. Sebetulnya trennya di luar sana tuh gimana sih untuk minuman kopi dan minuman yang berbasis kopi dan teh yang secara diracik secara artisan ya gitu. Iya. Kalau kita lihat sendiri kan kalau di Indonesia ini sekarang kopi tuh makin banyak ya, besar banget konsumsinya ya. Kita lihat kayak tren kopi susu, es kopi susu dan lain-lain. Tapi makin ke sini mungkin 2 tahun ke belakang kali ya, kita mulai bisa lihat kan teh itu juga udah mulai naik. Misalnya minuman boba yang makin banyak, terus juga minuman-minuman teh-teh buah itu kan juga kayak sebenarnya tuh meningkatkan konsumsi teh juga di Indonesia. Jadi sepertinya sih memang perlahan-lahan nih minuman teh akan mulai menyusul minuman kopi juga nih. Karena kopi dan teh itu kan kayak sesuatu yang sangat umum ya diminum. Apalagi di Indonesia ada budaya minum teh, terus ada juga budaya minum kopi. Jadi tapi memang konsumsi kopi memang lebih besar sih sekarang ya. Cuma teh aku lihatnya sih semakin meningkat nih, orang udah mulai banyak minum teh kayak gitu. Oke, nah karena teh mulai meningkat, teh seperti apa sih yang dicari, minuman apa? Kalau sejauh ini kan kita bahkan mungkin ke restoran yang keren pun adanya ice tea, ice lemon tea. Kalau ini tuh experience berbeda apa? Iya, mungkin sekarang sih aku ngelihatnya orang udah konsumen udah makin pinter ya. Jadi nggak cuma kayak puas dengan produk yang itu-itu aja. That's why sekarang orang udah mulai bikin, aku udah melihat juga kayak banyak kedai-kedai mocktail gitu yang bikin banyak kreasi-kreasi teh yang lucu-lucu banget gitu. Karena sebenarnya emang bisa diapa-apain banget gitu minuman teh ya. Jadi bisa main-main dengan aroma, bisa main-main dengan warna gitu. Kita pun di Smoking Barrels kemarin sempat bikin Botanica Series, itu kayak ada satu minuman yang kita isi satu botol yang isi smoke itu supaya mengelevate minumannya. Jadi minumannya sendiri itu Lapsang Souchong yang red tea dari China yang emang ada smokiness-nya, tapi emang kita tambahin lagi infuse dengan smoke supaya makin
apa ya, terasa gitu aromanya. Kayak gitu-gitu sih Tria. Jadi main dengan kreasi, main dengan sensori yang bikin orang tuh tertarik gitu dengan minuman kreasi yang artisan. Oke, kalau tadi misal kayak si Botanica Series itu dimasukin dalam botol kemasan ya RTD gitu. Mhm. Jadi orang kalau minum di rumah tuh berarti kalau pas buka tehnya itu apa sensasinya? Dibuka minuman tehnya? Iya, iya. Jadi ini sebenarnya kebutuhan dari pandemi sih. Kita ngelihatnya orang kan Kan waktu orang itu ngeteh di ya, rumah, kopi di rumah kan. Jadi gimana ya second orang experience itu tuh ada di rumah kan? orang terbatas waktu pas lockdown itu kan. Jadi gimana caranya orang bisa tetap minum-minum cantik di rumah? Akhirnya kita bikin Botanica Series itu. Jadi ada kreasi-kreasi minuman kopi dan teh, tapi orang bisa tetap menikmati minum cantiknya itu di rumah, tinggal dituang-tuang, taruh garnish karena kita juga sediain garnishnya kayak gitu. Oke, jadi kayak DIY kit ya, minuman Iya. ala resto tapi di rumah aja. Yes. Ria udah pernah Kalau coba kan? udah, saya sudah pernah coba. Terima kasih kirimannya Smoking Barrels Sanskirati Company. Nah, mau tanya juga, berarti kalau tadi kalian bilang semua sekarang sensasi itu tuh experience itu digenjot banget karena semua orang ngeteh di rumah, ngopi di rumah. Dan kamu tadi udah nyinggung berarti home brewer tuh orang bikin ngopi di rumah tuh makin banyak ya. Orang pada belanja kopi untuk di rumah ya. Biji Iya, kopi iya. gitu. Iya, karena pandemi ini nih benar-benar mengubah perilaku orang ya. Maksudnya orang yang tadinya pergi keluar, ngopinya pun di luar. Terus orang kalau kerja, apalagi di kota-kota urban gini kan kayak butuh banget kan kafein gitu. Nah, sekarang tuh kita juga bisa ngelihat gitu penjualan espresso buat kemasan kecil itu juga naik gitu. Mungkin orang pelan-pelan mulai invest gitu. Oh, beli grinder atau mungkin beli mesin-mesin rumahan yang simple gitu. Jadi Ya. apa ya? Ya itulah kita juga ngelihat makanya kita sewaktu pandemi ini makin fokus ke pasar retail karena kebutuhannya di sana gitu. Orang-orang emang sekarang udah makin beraktivitas di rumah, ngopi di rumah gitu. Kita juga bikin produk drip bag, kesukaan lu ya Tria, drip bag, tea bag yang emang praktis-praktis gitu, yang menjawab kebutuhan konsumen saat inilah gitu, terutama di era pandemi ini ya. Oh iya, yes. Nah, bagi teman-teman juga nih yang masih yang enggan pergi keluar nih ya, makanya nih Smoking Barrels akan ngajarin dua cara bikin teh dan kopi kreatif di rumah aja. Resep apa sih yang bakal di-share ke kita namanya? Ada dua, yang satu nih coffee based, yang satu lagi tea based. Dua-duanya dingin, dan yang pasti sih kita bikin sesimpel mungkin supaya bisa langsung diaplikasikan yang nonton di rumah, kayak gitu. Mungkin nanti langsung sama Nanda sama Adri ya. Yes, oke. Okay. Nah, terus Sahabat Oke. Femina sudah kode-kode dari co-founder untuk sekarang kita lihat barnya, pergi ke tempat demonya Smoking Barrels. Oke, okay, Tania, sampai jumpa. Aku list Kita dulu ya, sekarang nanti beralih biar mulai Nanda siap sama makan Adri ya. yang masuk. Yes, oke. Okay. Kita akan Oke. undang ulang Nanda sebagai peracik kopinya. Terima kasih. Thank you, Tria. Yes. Nah, okay. Nah, saya sekarang akan mengundang baristanya, yaitu Nanda. Nah, sebentar. Oke. Sebentar ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan tulis langsung di kolom komen, mau di luar tentang resep ini juga boleh, mumpung ada ahli teh dan ahli kopi yang akan gabung sore ini. Oke. Coffee base first please. Oh yes, Aisyah. Yes. Ya kok. Thank you. Pecinta teh hadir. Hai Nanda. Hai, Mbak Tria. Halo, Sobat Femina, apa kabar? Ya, aku mewakili Sahabat Femina. Ya, semoga semuanya sehat-sehat aja di rumah yang sudah siap nonton. Kita Ya, mau belajar apa? Kenapa sih namanya minuman kopi ini Arabian Sunset ya? ya, oke. Kenapa tuh namanya? Jadi, Pasti kamu yang kenapa bikin namanya ya. ya kita kadang emang suka bikin nama yang unik-unik. Oke, jadi kenapa namanya Arabian Sunset? Pertama, sebenarnya coffee base yang sekarang mau dibikin itu adalah minuman tradisional dari Turki. Eh, Oke. jadi di Turki itu orang-orang biasanya minum kopi pakai kapulaga atau bahasa Inggrisnya kardamom. Jadi ini saya sekarang mau share variasi dari minuman itu, makanya namanya Arabian Sunset, Oke. gitu deh. Nah, tunggu. Sebelum kamu demoin minuman ini tuh ada sebetulnya kan kalau
kalau Smoking Barrels kan lebih ke tempat supplier ya. Orang kalau mau datang boleh minum ini atau ini memang resep kalian yang biasa kalian kasih ke restoran? Eh, Oke, jadi di Radio Dalam tuh memang kita sebenarnya belum buka open for public. Cuman kalau mau minum minuman dari kita bisa beli di Tokopedia, itu kita ada. Terus di Shopee juga ada. Nah, kalau emang kayak pengen banget nih ngeliat langsung gimana proses bikin kopinya, kita juga ada 2 outlet di Sudirman dan di SCBD. Yang di SCBD itu di gedung Pacific Century Place, yang di Sudirman tuh ada di gedung MCC. Jadi kita ada outletnya di situ. Oke, jadi sahabat Femina kalau ngeliat tuh di Jalan Radio Dalam, Jakarta Selatan, melihat tulisan gede Smoking Barrels Craft Coffee, jangan masuk ya. Karena tidak dijual minuman di situ, hanya dijual biji kopi. Karena itu B2B ya. Tapi tadi kalau mau nyoba minumannya boleh ke e-commerce-nya dan kedua lokasi itu. Sip. Yes, Nah, yes. sekarang Nanda, kita boleh langsung lihat absensi bahan dulu dong saat Oke. atau ada alkoholnya apa aja. Mungkin kameranya bisa langsung di bawah. Thank you. Hai Aisyah, pertanyaan udah dicatat ya sama produser Femina ya. Oke. Yang Sip, pertama, apa aja tuh, Nanda? of course, kita pakai kopi. Ini bikinnya cold brew. Ini kopinya kita pakai Ciberecek, itu Arabica Specialty Grade, salah satu andalan kita. Nah, selain cold brew coffee, kita juga pakai susu. Yang ini saya pakai evaporated milk. Ini kira-kira 100 gram, 100 sampai 150, dan evaporated milk ini saya pakai kira-kira 25 gram. Kalau ada yang nggak punya evaporated milk, bisa pakai UHT juga ya. Oke. Boleh pakai UHT. Habis itu saya pakai ada 2 simple syrup di sini. Yang pertama ini simple syrup yang sudah di-infuse kapulaga. Jadi kalau ada yang belum familiar sama kapulaga seperti apa, kapulaga tuh kayak gini bentuknya. Biar familiar dulu. Kapulaga tuh bentuknya seperti ini. Jadi dia kayak beans kecil-kecil gitu. Ini proses bikinnya tinggal dihancurin, habis itu bisa langsung di-infuse atau dimasukin aja ke dalam simple sirupnya. Simple sirupnya sendiri itu gula plus air panas, ditunggu dulu. Jadi bisa tinggal dimasukin aja di situ. Oke. Kira-kira kita share setelah 1/10-nya acara ya. lah. Ya betul. Jadi ini adalah simple sirup yang sudah pakai kapulaga. Ini adalah simple sirup biasa. Ini saya bagi 2, jadi 20 gram itu 10 gram yang pakai kapulaga, 10 gramnya simple sirup biasa. Oke. Femina, nah ini tadi boleh aku sampaikan lagi, simple sirup itu adalah air gula ya, teman-teman. Betul sekali, air gula. Di website Femina ya. Yes. Jadi, nah terakhir itu kita bakal pakai star anise atau bunga pekak namanya kalau nggak salah ya. Ini buat nambah aroma aja sih. Sebenarnya ini tuh variasi. Ini bisa diganti-ganti dengan yang sobat Femina mau, misal pengennya yang lebih, saya pengennya lebih bau-bauan floral, bau-bau bunga, ini bisa diganti pakai osmanthus misal. Atau kalau ada yang pengen, saya pengen banget yang segar gitu, bisa diganti pakai mint. Jadi khusus ini sebenarnya bebas, bisa apa aja sesuatu yang aromatik. Oke. Apa lagi? Dan es batu terakhir. Jadi ya tinggal itu aja sih. Ini tinggal dicampur aja. Kita mau langsung bikin atau? Yuk, kita langsung bikin metodenya. Oke deh. Pertama, masukin dulu simple syrup. Bebas mau yang mana, bisa dua-duanya langsung. Simple syrup masuk. Oke. Next, bisa kasih es batu dulu. Es batu kira-kira 3 pieces. Atau kalau misal ngerasa perlu juga bisa. Ini balik lagi, ini bebas ya selera. Kemudian habis itu masuk cold brew coffee. Yes, cold brew coffee. Cold brew coffee.
Nah, sedangkan terakhir itu baru susu. Ini susu sebenarnya pakainya cuma sedikit, cuma 1:4. Nah, Yes. ini biar agak fancy ya. Jadi susunya dibikin layer, kita pakai bar spoon di sini. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih, nggak ngaruh rasa kok. Oke, evaporated milk masuk. Nah, terakhir tinggal dikasih bunga pekat di atas begini, and then voila, sudah. Wah, sudah jadi ya. Simple ya. Simple. Iya, Nah, oke. Nah, Nanda boleh dikasih tahu nggak sih sebelum tadi kan ini minumannya pakai basisnya cold brew coffee. Cold brew yes. coffee-nya itu perbandingannya berapa gram kopi bubuk Oke. dan berapa gram air dan metodenya seduh air dingin bagaimana, boleh dijelasin lebih jauh nggak Oke, tentang boleh, cold boleh, brew? boleh. Jadi cold brew-nya itu kita pakai 1:5. Jadi misal kita pakai 20 gram ground coffee, airnya itu 5 kalinya. Nah, sebenarnya air bisa pakai air dingin biasa, nggak usah pakai air panas. Dan jangan lupa nanti ground coffee-nya itu harus agak kasar. Jadi tujuannya itu supaya kafeinnya nggak masuk terlalu banyak. Dan Oh, kita cuman pakai rendam itu kira-kira 4 jam gitu. Sebenarnya alatnya nggak perlu harus yang aneh-aneh sih, alatnya bisa kayak pakai ya kayak pitcher biasa, misal contoh ya pitcher yang kayak gini doang, atau pakai ya tempat kayak gini, yang penting ditutup, itu bisa sih. Jadi nggak perlu pakai alat khusus atau gimana gimana. oke. Sama satu lagi yang Apa penting. tuh? Jangan sampai ngebrunya itu lebih dari 4 jam karena kafein itu akan masuk ke dalam minuman based on time. Jadi semakin lama direndam itu kafeinnya akan makin masuk banyak. Jadi ya kalau kita pengen lebih ramah buat tubuh, jadi lebih baik di 4 jam udah langsung diangkat, disaring gitu sih. Oke, boleh disampaikan lagi nggak tadi kamu Yes. pakai jenis kopi apa dan dalam 4 jam itu rasa dan aroma apa sebetulnya yang akan keluar Oke, dari kopi itu belum di mix? boleh boleh. Jadi kopinya itu kita pakai Ciberecet. Ini salah satu Arabica Specialty Grade andalan kita. Rasanya kenapa saya pilih ini karena dia itu flavornya banyak ya. Dia itu sweet kayak candied strawberry sama ada taste of nectarine. Jadi dia itu memang manis dan fruity banget dan ada sedikit aroma floral. Jadi ya cocok banget untuk menu ini karena sekarang yang kita pakai kurang lebih kan 75%-nya kopi ya. Jadi Oh iya. ketika pakai ini rasanya langsung kayak keluar semua gitu. Oke, berarti kalau misalnya oh tadi mau nanya lagi, kalau kita mau bikin cold brew coffee, jadi saat seminar cold brew coffee adalah metode cold brewing itu adalah salah satu metode populer ya dalam membuat kopi dan teman-teman nggak perlu mesin espresso, Ya, betul, teman-teman betul. cukup merendam biji kopi itu dengan air mineral, ini Ah, salah satu yang paling mudah ya, bahkan kita nggak perlu alat dripper gitu, kita nggak perlu drip, iya betul, nggak betul. perlu Itu filter juga. itu cara yang simple banget untuk nikmatin kopi di rumah sih dan bisa disimpan juga di store di kulkas yang penting langsung disaring dan bisa dinikmatin terus. Nah, berarti tadi kalau misalnya kita mau bikin cold brew coffee-nya ya, ini aku jadi malah ngomongin kopinya gitu. Iya, Mbak, Tadi silakan. kalau mau didiemin selama 4 jam, itu tadi kan kontainernya boleh plastik atau boleh kaca, sebaiknya mana? Atau selama plastiknya itu yang aman buat food grade, itu kan kadang harus ada yang Yes, yes. be Oh free, iya, day iya. free gitu ya. Betul, betul. Kalau bisa aman buat food grade lebih baik itu. Tapi kalau bisa kaca lebih baik kaca sih. Cuman ya either way, kalau plastik memang lebih baik yang bisa buat food grade. Oke, yes, oke. Yes. Lalu kalau misalnya kita udah bikin cold brew-nya itu tahan berapa lama di kulkas? Kira-kira bisa 2-3 hari ya cold brew-nya. Bisa bisa di store 2-3 hari. Terus habis itu hari ketiga misal udah habis bisa bikin lagi. Nah, oke. Boleh dong Nanda, coba Nanda kamu minum minumannya lalu dijelasin ke kita Wah, oke. rasanya sama aromanya seperti apa, kan kita nggak bisa nyoba nih. Coba Wah, dari masternya oke. ini ya. Kalau Oke. kopi yang unik seperti ini tuh experience-nya apa Sip. gitu buat sense. Diaduk dulu ya, guys. Yes. Oke.
Aduh, sebenarnya agak sayang ya karena layernya udah cantik ya. Yang penting udah difoto kan, kalau misalnya kita ke restoran udah difoto ya. Alright. Setelah itu udah foto semua, udah, oke, baru diminum, aduk baru diminum. Kalau nggak bubar bikin ulang tuh. Ya, Oke. yes. Ya, aduh enak ya. Kita ngerjain Mas Nandanya teman-teman, gimana minum di Iya, depan orang semua, gimana rasanya iya. minum sendirian. Kayak enak sih minum sendirian ya sebenarnya ya. Cuman ya, oke. Rasanya apa Eh, aroma? jadi yang jelas ini smooth milky coffee dengan fruitiness plus ini itu sebenarnya meskipun dingin dan kopi, tapi dia tuh ada banyak banget soothing aroma dari kardamom. Jadi apa ya istilahnya orang kan biasa kalau minum kopi itu selalu mikirnya oh ini buat pump up atau buat aduh biar gue melek gitu. Cuma sebenarnya di sini enggak, di sini lebih ke soothing, menenangkan. Jadi kenapa kenapa balik lagi tadi nyinggung sebentar kenapa Arabian Sunset karena ini bisa diminum untuk malam karena ini menenangkan. Jadi gitu sih ekspektasinya gitu. Dingin, Oke. soothing, smooth, milky coffee. Nah, lalu nih sebelum kita nanti abis ini belajar cara meracik teh yang kreatif bersama Adri. Nah, kalau kita mau bikin minuman kopi seperti ini ya menjadi minuman dingin, sebaiknya pakai jenis kopi. Kalau kalian kan tadi pakai jenis kopi yang kualitas baik sekali ya, gitu. Hmm, Apakah sebaiknya ya memakai ya. jenis kopi yang kualitas baik sekali atau sedang-sedang aja boleh? Sebenarnya bisa selama kita pakai Arabica itu bisa sih karena kan Arabica tuh rasanya lebih banyak, flavornya lebih banyak, lebih sweet juga dan rata-rata hampir semua Arabica itu memang bisa diminum sendiri tanpa campuran apapun. Jadi emang kita Ya, saja selalu pakai yang Arabica sih, apalagi oke. Arabica yang specialty grade. Yes. Oke, sip. Ini ada satu pertanyaan nih mumpung di sini dari Oh, boleh, coffeeseeds.id. boleh, Kalau boleh. single origin lainnya, apa aja tuh yang cocok sama cardamom yang Oke. bisa dipakai? eh Oke, baik lagi. Sebenarnya sebenarnya ini preference, cuman kalau memang Ya, suka yang fruity dan asam itu bisa pakai yang dari Jawa Barat, kayak misalnya Ciberecek, fruity dan asam misalnya dari Jawa Ciberecek. Barat. Oke, Atau ada juga rekomendasi kita bis lainnya ya. namanya, Yes, oke. Jadi selain tadi jenis yang digunakan oleh Smoking Barrels, boleh pakai banget. Rekomendasinya dari masternya ini pakai kopi dari Jawa Barat. Oke. Pakai apa lagi? Oke. Teman-teman, kita kembali sinyal. Kita lagi tunggu sinyal lagi dari Mas Nanda ya. Oke, sebentar ya. Kita invite ulang Smoking Barrels-nya ya. Tenang, sudah direkam ya. Nanti kita akan rapihkan videonya ya. Mana tadi Smoking Barrels? Kita undang lagi. Sip. Oke, sebentar ya Salvemina ya. Kita undang kembali Mas Nandanya. Mau ngeliat terakhirnya gimana ya untuk kopinya ya. Oke. Nah, tunggu. Kayaknya Mas Nandanya belum ada sinyal. Bentar ya. Tunggu ya, Smoking Barrels. Atau mungkin aku invite Sang Kabirati. Ya. Oke. 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 Kita cek lagi Smoking Barrels. Kita coba panggil lagi Mas Nandanya ya. Oke. Nah, sip. Kita tunggu kembali Mas Nandanya. Kita akan invite ulang ya. Atau coba kita invite Sang Kabira ya. Nah,
Oke. Sahabat Femina, stay tune ya. Aku sedang mencoba menghubungi Smoking Barrels lagi atau Sangkabira ya. Nanti teman-teman, nanti video ini akan edit, kita nanti akan cut di bagian yang ini ya, supaya nanti menjadi satu IGTV. Oke, tanpa jeda. Sebentar ya. Oke. Saya akan kembali mengundang Smoking Barrels. Kita akan bertemu dengan Mas Nanda kembali ya. Sebelum nanti kita akan mengundang Adri bikin teh kekinian. Oh, dari Bobby. Tunggu ya, Mas Bobby. Nanti pertanyaan sudah kita catat ya. Dari Tisa juga. Dari Hey Hanafia. Oke. Sebentar. Sip. Oke. Sekarang kita invite lagi Smoking Barrels. Sip. Sudah ada Mas Nandanya kembali bersama kita. Oke, aku sudah mengundang kembali Mas Nandanya. Sip, Mas Nandanya mana? Send request. Oke. Hai, Tria. Hai. Sobat Femina, Oke. maaf ya, lagi ngomongin kopi malah putus ya. Mas, Nanda, Hai. jadi tadi Hai. dari Jawa Baratnya harus bagian yang mana rekomendasi kamu yang cocok? Ya, Jawa Baratnya sebenarnya mana aja bisa sih, cuman Ciberecek, terutama Ciberecek tuh yang kita lagi bagus banget rasanya. Ada juga yang Halu Cebeber tuh ya dari daerah, ya sebenarnya sama aja sih, dari Jawa Barat rasanya kira-kira kurang lebih bakal sweet and fruity, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau mau yang rasanya lebih coklat-coklat, misal kayak belum terbiasa gitu ya minum kopi yang asam, minum kopi yang fruity, kayak aduh gue pengen coba tapi kayak belum biasa aja gitu, bisa coba dari Toba. Itu juga rasanya lebih ke coklat dan kacang. Dan Flores juga oke. Itu juga rasanya coklat kacang kayak gitu. Jadi ya balik lagi, itu selera sih, kita bisa main-main sebenarnya di minuman ini gitu. Oke, sip. Oke, thank you banget Nanda untuk demonya ya. Abis itu nanti sobat Oke. Femina. Ada beberapa pertanyaan buat Nanda, tapi nanti kita kumpulin di akhir acara ya setelah kita demo Sip. tehnya. Sip. Sekarang mau ganti lokasi sama Adri ya. Adri mau yang ke meja ya. Terima kasih. Oke, berkenalan. Thank you. Kita kan berkenal dengan Adrianus Kurniawan. Nah, dia adalah Tea Master berlisensi ya, Certified Tea Master. Dan juga adalah pemenang dari tahun 2018 ada kompetisi kopi. Nah, dia adalah juara satunya ya. Nah, juara satunya untuk kategori penyajian klasik teh ya. Kalau nanti kita cek dulu. Oke, Adri, apa kabar Adri? Baik, apa kabar Katria dan sebagainya? Earpods-nya boleh dipakai dua nggak? Kecil suaranya? Oh, boleh. Nah. Sekarang udah lebih jelas nggak? Coba dulu. Oh, udah kok. Udah ya? Nah, boleh dibilang lagi dong, waktu kemarin tuh kamu tahun 2018 juara ngeracik teh ya, kategori apa? Klasik atau atau yang kayak racikan kontemporer gitu, racikan modern? Sorry, bisa diulang nggak? Maaf tadi. Oh iya, untuk kamu tahun 2018 kan kamu juara nih ngeracik teh ya di kompetisi, yang juara satu lagi. Itu kategorinya apa ya? Kategori yang hot brewing, jadi tea brewing competition yang hot brewingnya. Oke. Oh, ada yang bilang Adri, hai, itu dari Coffee Seeds. Halo. Yes, oke. Nah, Dri, kita hari ini bakal belajar apa, Dri? Resepnya apa namanya? Nah, hari ini kita pengen bikin menu yang namanya strawberry sunrise, kayak yang udah ada di postingan tuh. Jadi, mungkin bisa cerita sedikit dulu ya dari namanya. Sebenarnya nih cara penamaan menu hari ini nih, kita sengaja bikin pairing. Kalau yang tadi udah bikin Arabian Sunset, sekarang kita bikinnya namanya strawberry sunrise. Nah, kenapa ada nama sunrise dan sunset nih? Jadi, sebenarnya dengan menu pairing ini kita pengen nunjukin kalau biasanya kan kalau orang tuh kalau minum teh biasanya lebih persepsinya tuh menenangkan, terus relax, terus lebih kalem-kalem gitu.
Nah, di sini kita pengen bikin menunya kita ganti stereotipnya, kita ganti temanya, makanya tehnya kita bikin lebih uplifting, lebih energizing. Sedangkan yang kopinya, yang biasanya sebenarnya kayak lebih untuk melek, lebih pump up, kita bikin jadi lebih calming gitu konsepnya. Oke. Aku tunggu sebelum kamu mulai demo, supaya demonya lancar, aku mau nanya nih ke sahabat Femina, suaranya Adit ada jauh nggak? Kalau di aku suara Aditnya ada jauh ya, beda sama suara Nanda tadi. Aku nanya dulu ke produserku ya, sebentar ya. Oke. Dri, coba kalau earpods-nya boleh dipakai dua nggak? Dri? Karena suara kamu kok beda sama Nanda ya? Jauh, kata produserku, suaranya jauh. Oh, apa Yang kurang kenceng ya? Enggak sih, kayak tadi suara kamu sih sama kayak Nanda, tapi ini suaranya kecil. Oke, sip. Nah, Dri, oke. Nanti mau bikin apa nih, Dri? Apa namanya? Nama minumannya? Iya, jadi nama minumannya Strawberry Sunrise. Itu bahannya pakai salah satu tea blend di kita di Sankabirati, yaitu adalah Orange Sunrise Tea Blend. Dia ini adalah base-nya itu green tea, jadi kita pakai green tea lalu kita campur dengan buah-buahan. Ada lemon, ada strawberry, ada sunkist, ada dicampur bunga osmanthus sama lemongrass. Oke. Nah, sebelum kita ke resepnya, sebetulnya kalau kita mau bikin tea blend gitu ya, apa dulu sih dipikirin, dari tehnya dulu atau apa, Dri? Gimana? Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya bikin tea blend Kamu itu, kan kamu kebetulan tea blender, tea master ya, certified ya. certified tea blender. Iya, jadi kalau mau bikin tea blend itu biasanya kita pertama tuh tentukan dulu temanya sih. Temanya tuh termasuk tujuannya tea blend itu untuk apa? Apakah untuk lebih ke alasan kesehatan atau kita memang mau meng-highlight karakter teh yang kita pakai, atau tujuan tea blend itu misalnya untuk kita jadiin base minuman, misalnya kita jadiin kayak koktail atau mocktail gitu. Baru dari situ kita bisa eh, list kira-kira bahan apa nih yang bisa kita campur sama tehnya gitu. Nah, kalau teh kan rasanya tawar ya, Dri ya. Ya mungkin kalau bagi ahli, bagi kalian pasti rasa sepatnya, taninnya itu berbeda, aromanya juga beda. Susah nggak sih bikin teh jadi minuman campuran, karena rasanya hilang dong ya? Nah, pertanyaan bagus sih. Jadi memang problemnya dari teh itu kalau di brew memang rasanya tidak strong seperti kopi. Nah, biasa kita ngakalinnya adalah dengan kita pakai dose lebih banyak. Jadi kalau misalnya kita untuk minum biasa aja tanpa dijadikan untuk tidak dijadikan campuran, biasa kita misalnya seduhnya 1 gram buat 100 ml air. Nah, kalau misalnya kita mau bikin dia untuk jadi campuran, kita harus bikin dia lebih strong, jadi kita tambahin dos, misalnya jadi 2 sampai 3 gram untuk 100 ml air. Gitu. Oke. Sip. Boleh langsung kita absensi bahannya dilihatin? Boleh sekali. Nah, jadi yang pertama tentunya pasti ada tea blend-nya. Si Orange Sunrise penampakannya seperti ini. Jadi dia green tea dengan campuran buah-buahan. Ada lemon, ada strawberry, ada daun mint, ada orange, terus ada lemongrass. Oke. Apalagi lanjut? Terus selanjutnya akan ada osmanthus syrup. Nah, kalau tadi di coffee itu udah ada cardamom syrup, di kita ada osmanthus syrup. Ini juga kita bikin sendiri. Caranya itu adalah dengan menginfuse simple sirupnya dengan bunga osmanthus. Nah, kalau yang belum pernah lihat bunga osmanthus seperti apa, kurang lebih seperti ini nih. Kecil-kecil warna kuning. Dia itu wangi banget, wanginya tuh manis dan ada wangi buahnya juga. Ini tinggal bikinnya, kita bikin simple sirup, misalnya 1:1 antara air dengan gulanya. Pakai air panas, kita aduk sampai rata, sampai larut, kemudian dimasukkan bunganya. Gitu. Kemudian hari ini nanti tehnya itu akan ada garnishnya buah stroberi dan daun mint. Yes. Ya, sekarang apalagi udah itu ya, kita mulai bikinnya ya. Boleh. Nah, jadi kalau misalnya yang teh ini tahap pertama itu adalah kita harus brewing tea-nya dulu. Di sini udah disiapin, ada server sama timbangan. Nah, ini hari ini saya mau pakai tehnya itu 7 gram buat 200 ml air. 700. Oke.
7 Oke. gram buat 200 ml air. Kemudian airnya itu kurang lebih 85 derajat Celcius. Karena ini kita pakai green tea, suhunya nggak bisa terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi apa yang terjadi? Kalau green tea itu lumayan gampang sepet sama gampang pahit. Jadi kita harus seduhnya biasa suhunya harus lebih rendah. Begitu. Oke, nah ini kita akan seduh kurang lebih 3 menit. Tapi kalau kita nunggu 3 menit bakalan kelamaan, jadi sudah disiapkan yang versi jadinya nih. Hmm. Oh, warnanya bagus ya, Andri ya. Iya. Nah, biasanya nih ini trik simpel ya. Jadi kalau itu tadi kan kita nyeduh tehnya panas, tapi kita mau bikin minuman dingin nih. Gimana caranya supaya tehnya cepat dingin? Biasanya tuh Oke. kalau saya direndam di air dingin seperti ini. Jadi cuma tinggal siapkan wadah kayak mangkok gitu, diisi air dingin, biasa tambahin es batu. Kita rendam deh hasil seduhan tehnya yang udah kita saring. Dia jadi Oke. cepat banget dingin, kurang lebih 5 menit. Jadi dalam 5 menit kita udah bisa langsung pakai gitu. Ada yang nanya si Fadli nanya green tea-nya kalian pakai green tea dari mana? Green tea-nya kita pakai green tea dari Jawa Barat. Green tea dari Jawa Barat. Oke. Sekarang kita langsung aja bikin menunya ya. Jadi ini menunya simple banget. Kita cuma pengen meng-highlight karena sebenarnya tehnya itu karakternya udah buah-buahan dan udah seger. Jadi cuma pengen ditambahin osmanthus sirup doang. Ini sekarang kita siapkan tehnya dulu, kita campur sama osmanthus sirup. Oke. Total tehnya berapa gram? Total tehnya 200. Kemudian 200 gram. ditambahkan osmanthus sirup kurang lebih 50 gram. Nah, Jadi teman-teman, pokoknya ngerjain itu lihat timbangan digital ya. Lebih presisi. ya ini sebenarnya lebih supaya kita bisa mengulangi setiap saat, lebih konsisten sih. Jadi Oh kita bisa iya. replika lagi. Gitu. Jadi Nah kalau di ini rumah tips nggak sih. apa-apa teman-teman. Nggak pakai Betul, timbangan digital. Mungkin karena kalian tim R&D gitu ya. Mau dikurangin manisnya tambahin, jadi harus pakai digital ya. Untuk betul. besok-besok. Nah, ini tips simple aja. Gimana sih caranya supaya tahu mau kadar manisnya semana? Biasanya kalau mau manis sedang atau standar gitu, kita bisa pakai gulanya itu 20% dari total minuman. Hmm. Kita bisa mulai bergerak dari situ. Apakah mau dikurangin, apakah dilebihin, tergantung selera. Hmm. Gitu. Nah, ini kalau udah, teh sama gulanya kita aduk dulu biar merata manisnya. Kemudian sekarang kita siapkan gelasnya. Ini gelas yang akan saya pakai hari ini. Oke, gelas juga penting loh teman-teman. Pokoknya kalau Betul, resto itu bentuknya itu juga sebetulnya udah tahu ya. Visual tuh betul. penting. Jadi sebenarnya info sedikit, ini sebenarnya gelasnya bentuknya tuh bentuk gelas wine. Terus memang kenapa bentuknya gendut dan bagian atasnya agak mengerucut ini sebenarnya untuk meng-highlight aroma dari minuman. Catat. Jadi seperti memang mengadaptasi. Mungkin karena ilmunya di wine sudah berkembang ya, jadi kita bisa nyontek-nyontek Betul, hubungan dari ilmu wine tuh gelas. udah jauh banget sih perkembangannya. Kita bisa meminjam ilmu dari mereka. Ya, Tapi kita isi Fauzan, es batunya kurang lebih gelasnya 3/4 merek seperti ini. apa? Tapi yang bagus memang itu. Kemudian ini sekarang kita coba siapin garisnya dulu. Jadi nanti akan pakai strawberry fresh seperti ini. Tapi kita akan coba bentuk sedikit supaya lebih cantik. Ini gampang banget bikinnya sih, cuma kita slice. Tapi jangan sampai putus, sedikit-sedikit seperti ini. Nanti dia akan membentuk kayak mekar gitu, kayak kipas. Oke. Udah siapin ini, tapi jangan langsung ditaruh dulu. Sekarang kita tuang minumannya dulu. Kita tuang minumannya. Kemudian kita tambahkan daun mint. Jangan lupa ditepok dulu supaya aroma mintnya keluar. Beginiin dulu teman, biar keluar aromanya. Betul.
Baru deh kita Jadi taruh stroberinya. nggak perlu penuh ya, jadi garnisnya justru masuk ke dalam. Nah, jadi Betul. deh. Jadi deh. Oke. Nanti kita bisa minta resepnya ya sama PT Boleh. Sangka Company. Nah, ketika diminum, nah coba dong sekarang Adri diminum kreasinya. Boleh. Nah, jadi Aroma dan rasa seperti apa sih? Aromanya dulu, aromanya duluan tuh pastikan yang datang aromanya ke. dulu. Jadi kalau misalnya, ini kan memang kenapa kita kondisikan dengan gelas gini, ketika kita cium gini dulu, itu yang bakal langsung ketangkap itu aroma mint ya. Kencang banget. Terus ada sedikit di sela-selanya itu aroma stroberi. Jadi dari nyium aromanya udah kebayang tuh bakal minty-minty dengan rasa stroberi gitu. Sekarang kita coba minum ya. Tipis-tipis ya, tipis-tipis aroma, ada osmanthusnya juga. Ada yang nanya Betul. tadi tadi nanya Lutfi nanya berapa mili campuran teh sama gula osmanthusnya perbandingan rasio simple sirup. Rasio Eh, osmanthus. jadi tehnya tadi pakai 200, gulanya pakai 50. Jadi gulanya itu 20% dari total, yaitu 250. Oh, oke. Oke, sip. Itu udah dapat ya rasionya ya. Oke. Tapi kalau kamu sendiri bikin simple sirupnya, berapa gram gula, berapa gram air? Terus osmanthusnya Biasa yang lumayan sering dipakai itu pakai 1:1. Jadi 100 gram gula, 100 gram air. Tapi kalau misalnya mau lebih kental, biasanya orang pakai 1:2. Jadi 100 Oke. gram air, 200 gram gulanya. Oke. Gitu. Kalau osmanthusnya berapa banyak? Nah, untuk 100 gram bisa pakai 5-10 gram. Oke, sip. Terus biasanya akan direndam lama di dalam kulkas, disimpan kurang lebih 3-4 hari. Nah, tuh teman-teman, itu ada lagi tuh seni membuat simple sirup ya. Karena itu ngaruh banget, gak cuma ngasih manis, tapi juga ngasih rasa dan aroma yang langsung Betul. mengubah segalanya. Nah, bener gak sih kalau berarti dalam iced tea drink seperti ini, tetap harus ada, kan kadang kita, aduh, aku gak mau terlalu manis gitu. At least berapa banyak gula sih yang harus ada, jadi ngedongkrak rasa gitu. Untuk standar yang tadi aku udah bilang sih, jadi bisa main di Oh iya, 20% dari total. 20%. Tapi kalau misalnya pengen orangnya nggak suka terlalu manis sih bisa main di 15%. Gitu. Oke, sip. Nah, aku mungkin langsung aja ke bagian Q&A. Adri, thank you banget udah diliatin cara Oke, bikinnya. Aku tanya dulu buat Adri ya. boleh. Um, Mungkin bisa undang partnerku juga yang tadi ya, siapa itu tadi maksudnya? Nanda. Ini langsung Oh, kita Q&A. oke, Nada samping-sampingan ya, dipakai dulu Ah, maskernya boleh, ya. samping-sampingan. Nanti gue bacain pertanyaannya. Oke, kalau nggak punya osmanthus, bunga apa lagi yang harum ya? Oh, bunga. Oke, jadi sebenarnya kalau bunga-bungaan tuh bisa macam-macam ya. Yang gampang ditemukan mungkin itu jasmine atau rose. Itu di Tokopedia saya lihat banyak banget tuh yang jual bunga-bungaan kering Yes, gitu. banyak banget. Lalu, nah, dari Fadli nanya, untuk green tea bisa nggak sih difermentasi? Mungkin dia mau memberikan efek-efek soda nih, soda alami. Oh, Fadli. mungkin itu lebih bagus bikin kombucha ya, kayak resepnya dari Katria ya. Pabrik kombucha aku lagi tutup. Jauh banget. Iya, Fadli, sekarang juga udah banyak tuh mulai produsen yang bikin gak cuma kombucha, tapi fermentasi buah, non kombucha, non teh. Nah, tuh kamu juga bisa belajar dari produsennya tuh. Betul. Oke. Lalu, nah untuk Kak Nanda, jenis kopi yang cocok untuk lambung yang sensitif dari Renata. Jenis kopi yang cocok buat lambung yang sensitif. Tuh Renata Yeni, tuh dijawab Mas Nanda, ahli teh. Atau sebetulnya jenis kopi apapun sebetulnya aman, jangan-jangan cara minumnya yang bikin lambung sensitif. Oke, jadi tes suara gue oke kan ya? Tes. Masuk. Oke, ya jadi sebenarnya kopi yang aman buat mah adalah kopi yang Arabica specialty grade. Jadi meskipun kopi Arabica tuh mostly rasanya asam, cuman dia hanya dirasa aja, jadi dia bukan acidic yang bikin di lambung jadi bereaksi. Jadi gitu, jadi sebenarnya kopi yang Arabica meskipun asam, dia tetap aman buat lambung, gitu sih. Oke. Dan ya,
Dan yang paling kayak tadi masalah soal cold brew ya, kalau kopinya itu terlalu lama direndam, dia akan nambah kafein masuk tuh. Jadi itu yang pengen kita hindari. Tuh, yes. Oke, jadi mungkin bisa dijaga dari durasi brewing ya, steeping metodnya dikurangin ya, teman-teman tadi Yes. yang Renata ya. Oke, Nanda, cold brew-nya Hai. ini enaknya dari Hai Hanafia, cold brew-nya enak yang fruity atau yang lebih wine? Oke. Campur-campur, apalagi misal kayak misal nih di rumah pengen minum cold brew-nya pakai susu gitu ya, atau susunya agak lebih banyak, mungkin bisa pakai yang wine nggak apa-apa. Karena rasanya kan kalau wine itu biasanya strong ya. Jadi ketika campur susu tuh sebenarnya rasa kopinya jadi nggak hilang. Cuman kalau pengen lebih menikmati kopinya aja, atau kayak misal resep kita hari ini yang pakai susu cuma sedikit banget, nah itu bisa pakai kopi yang bukan wine, yang fruity, atau mungkin yang coklat juga bisa. Itu. Oke, sip. Nah, semoga tadi anyway ada Aisyah bertanya soal lambung. Tadi semoga tadi jawaban buat Renata juga sudah menjawab ya. Ada yang bertanya, kardamomnya bisa pakai bubuk nggak kapulaganya? Lalu pakai kapulaga hijau atau kapulaga putih? Oke. Bisa pakai bubuk. Kalau pakai bubuk itu dicampur di simple syrup ketika mau dipakai. Pakainya itu cukup 1/4 sendok teh kalau mau pakai yang bubuk. Jadi jadi ketika mau bikin nih buat satu porsi, ketika lagi campur-campur tuh aduk-aduk simple sirupnya, kasih aja bubuk 1/4 sendok teh, masuk, diaduk dikit lagi, nah kira-kira segitu. Kalau untuk kapulaga putih dan hijau, rasanya sebenarnya sama, cuma dia make sure aja ketika masukin kapulaga jangan terlalu banyak, karena kapulaga yang hijau atau yang putih itu aromanya strong banget, takutnya bikin rasa kopinya jadi lebih hilang sih. Nah, itu ya, teman-teman. Jadi sebetulnya finding the perfect balance itu penting banget ya. Makanya kalian harus latihan sering-sering seperti Adri dan Nanda. Mungkin karena waktu kita sudah mau habis, satu pertanyaan lagi cukup dijawab singkat. Kalau mau bikin infused simple syrup, masukin bunganya pas masih panas atau pas panas itu dingin airnya? Masih panas. Nah, tapi ini sebenarnya tergantung sama bahannya. Jadi ada beberapa bahan yang cocok untuk diseduh panas, ada yang dingin. Kalau misalnya kayak jahe itu cocoknya kita campurnya pas masih panas tuh. Jadi karakter jahe matangnya lebih keluar. Kalau misalnya kayak bunga-bungaan, kayak misalnya tadi saya bikin osmanthus, itu cocoknya pas udah dingin. Jadi jangan sampai bunganya tuh kena panas gitu. Sip lah. Gitu ya. Oke lah. Sip. Thank you banget Nanda dan Adri atas demonya. Teman-teman sahabat Femina, silakan kalian diminum dulu sebelum menutup acara. Sahabat Femina, resepnya akan kita share di femina.co.id. Teman-teman jadi bisa langsung ngecek gramasinya ya. Bagi tadi yang baru stay tune juga di IGTV juga akan hadir siaran ulang dari acara live ini. Thank you banget Sangkabira Tea Company dan Smoking Barrels Craft Coffee sudah menjadi tamu dari Instagram Live Femina sore ini. Thank you. Thank you sobat. Semoga bermanfaat. Selalu lihat jadwal-jadwal live Femina di Instagram @femina magazine, di femina.co.id, dan juga di Facebook Femina Media. Oke, kita akan jumpa lagi di keesokan harinya. Jangan lupa teman-teman selalu stay tune di live-nya Femina. Saya Triana Agustina, jurnalis Bloga Femina, undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye. Aku nggak ada minuman nih, nggak bisa terus.